Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dalam nuansa Ramadan. Mudah-mudahan semuanya masih bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan menjelang berbuka, kita akan membahas tema tentang puasanya wanita surga. Nah, berbicara masalah wanita surga, bagaimana puasa mereka, mungkin di sini akan diawali dengan sebuah hadis dari Rasulullah. Sayyidatun nisa'i ahlil jannah arba'un, Maryam wa Fatimah wa Khadijah wa Aisyah. Nah, yang pertama adalah Maryam binti Imran. Bagaimanakah puasa Maryam? Kemudian bagaimana puasa Khadijah? Bagaimana puasa Fatimah, juga bagaimana puasa Aisyah. Kita awali dari cerita puasa Maryam. Syariat puasa itu diturunkan sejak tahun kedua Hijriah. Nah, di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Nah, ini Maryam adalah salah satu contoh daripada orang-orang yang terdahulu, di mana bukan pada zaman Nabi Muhammad, melainkan pada zaman Nabi Isa. Cerita puasa Maryam itu sama, puasa tidak makan, kemudian tidak minum. Tapi yang spesial dari cerita puasanya Maryam adalah ternyata Maryam ini puasanya adalah puasa tidak bersuara, tidak diam ya, puasanya diam atau puasa bisu. Terkadang orang bilangnya seperti itu. Di sini ada disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Maryam ayat 26, yang mana artinya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Syariat puasa untuk Maryam ini khusus untuk beliau, bukan untuk orang-orang setelah beliau, karena kata Allah, puasanya Maryam adalah puasa tidak berbicara. Ini menjadi syariat khusus untuk Maryam pada saat orang-orang meragukan bagaimana kesuciannya karena bisa memiliki anak tanpa hadirnya seorang ayah. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk ke cerita puasanya yang kedua adalah Fatimah. Fatimah itu adalah binti Rasulullah, anaknya Rasulullah. Ada satu cerita kisah puasanya Fatimah, di mana Fatimah itu pernah berpuasa nazar. Kalau puasanya Maryam itu kan puasa diam atau tidak berbicara, sedangkan puasa Fatimah itu puasa nazar yang terkenal ceritanya. Pada waktu itu Fatimah dan suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib punya anak, ada Hasan, ada Husain. Husain sedang terkena sakit karena mereka adalah kondisi yang bukan orang yang berada begitu, sehingga gajinya Ali itu hanya cukup untuk persediaan hari ini, sehingga besok kalaupun misalnya mau membutuhkan untuk kebutuhan yang lain, maka Ali pun harus bekerja lagi. Jadi setiap hari hanya cukup untuk itulah penghasilan dari Ali, sehingga bagaimana caranya mereka berpikir, kalau misalnya Husain bisa sembuh, maka kita akan bernazar untuk berpuasa 3 hari. Nah, itu puasa dari Fatimah. Ceritanya, karena ayah Husain ini sudah sembuh dari sakitnya, maka Aisyah pun melaksanakan nazarnya. Aisyah bersama Ali, mereka mulai berpuasa di hari pertama. Karena nazar itu sifatnya wajib atau hutang kepada Allah, maka wajib dibayar. Puasa di hari pertama mereka berjalan seperti biasa, puasa tidak makan, tidak minum, begitu. Dan pada saat berbuka,
di mana hari itu mereka sudah membuat roti dengan hasil yang diperoleh dari penghasilan kerja Ali. Mereka setelah membuat roti, hari pertama ada yang mengetuk pintu rumah mereka, dan ternyata orang yang mengetuk pintu adalah orang miskin, yang mana orang tersebut membutuhkan makan, meminta makan dari mereka. Dan akhirnya Ali serta Fatimah memutuskan bahwa oke, makan kita hari ini, makanan kita untuk berbuka, jatah berbuka kita pada hari ini akan diberikan kepada dia, yaitu si orang miskin yang menjadi tamu mereka di hari itu. Nah, itulah di hari pertama, sehingga mereka berbuka puasa hanya dengan air putih saja. Sedangkan yang kedua, hari kedua mereka berpuasa nazar 3 hari. Hari keduanya terulang cerita, hanya saja pada saat hari kedua yang datang bukanlah orang miskin, tapi yang datang adalah anak yatim. Sehingga kedua kalinya mereka mengalah lagi, mengisi perut mereka berbuka puasa hanya dengan air putih, sedangkan roti yang mereka sudah buat untuk makan, untuk jatah berbuka mereka diberikanlah kepada anak yatim tersebut. Dan di hari ketiga, pada saat mereka sudah lemah, kemudian letih, lesu begitu, mereka menjelang berbuka, ada lagi satu orang datang mengetuk pintu dan terkapar di depan pintu. Ternyata itu adalah seorang tawanan perang yang tidak lagi sanggup karena berhasil kabur dari perang begitu, dan ia adalah sosok tawanan perang ya, sehingga lagi-lagi diberikanlah jatah berbuka mereka kepada orang tersebut gitu. Jadi selama 3 hari mereka pada saat benar-benar diuji Allah dengan kondisi berpuasa 3 hari itu, Fatimah dengan lemahnya dia, kondisinya seperti itu, tetap bertahan, bersabar untuk tetap berbuka dengan air putih di hari yang ketiga. Begitulah ceritanya, sehingga kesabaran itulah yang bisa membuahkan hasil sampai dengan Fatimah menjadi orang yang dijamin masuk surga. Itu salah satunya. Sedangkan yang ketiga, cerita bagaimana puasanya Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah ini cerita daripada puasa Fatimah itu langsung Allah yang menceritakan. Itu nanti Abi Umi, kemudian teman-teman jamaah Darul Fatah semuanya nanti bisa dibuka, ada di Quran surat Al-Insan ayat 7 sampai dengan 10. Langsung Allah menceritakan bagaimana puasanya Fatimah. Di sini saya bacakan artinya. Allah berfirman, mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada satu orang miskin, 2 anak yatim, dan 3 orang yang ditawan, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Ingat, itu yang mereka sampaikan pada waktu itu kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Mereka berpuasa karena Allah, mereka berbuka juga dan merelakan makanan berbuka mereka untuk orang lain, itu pun semata-mata demi ridhonya Allah. Masya Allah. Dan terakhir, sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang yang berwajah masam penuh dengan kesulitan. Itu ya, ada dalilnya. Langsung Allah menceritakan kisahnya Fatimah di dalam Quran surat Al-Insan ayat 7 sampai dengan 10. Berikutnya ada cerita puasa Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah itu wafat pada hari ke-11 di bulan Ramadan, dan itu di tahun ke-10 kenabian, sehingga Khadijah tidak ikut hijrahnya Nabi, wafat dalam usia 65 tahun. Sedangkan tadi di awal disampaikan bahwa syariat berpuasa itu turunnya pada tahun kedua Hijriah, sehingga selama hidupnya Khadijah itu tidak pernah berpuasa Ramadan begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana puasanya Khadijah, ya Khadijah tidak pernah berpuasa Ramadan, tapi mungkin dengan cara berpuasa yang lain ya, tidak bersabar, tidak makan, tidak minum, itu pun bukan karena disyariatkan, melainkan karena semata-mata ketakwaan beliau kepada Allah gitu. Yang terakhir adalah puasanya Aisyah. Nah, ini kisah puasanya Aisyah ini mungkin perlu diketahui oleh semuanya. Aisyah itu salah satu daripada Ummahatul Mukminin, istrinya Nabi.
Dan yang terkenal puasa dari Aisyah ini adalah Aisyah itu tidak pernah bukan tidak pernah, Aisyah itu senantiasa atau sering mengqadha puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban. Ramadan wajib berpuasa, tapi ada kalanya seorang perempuan itu ada uzurnya sehingga biasanya itu harus diganti pada bulan yang lain. Dan saat menggantinya atau mengqadha puasanya Aisyah itu biasanya selalu dilaksanakan pada saat bulan Sya'ban. Nah, ditanya Aisyah oleh sahabat, di sini langsung Aisyah yang menyampaikan dalam sebuah hadis, Aisyah itu selalu mengqadha puasa di bulan Sya'ban. Bagaimana pernyataan beliau? Saya mempunyai tanggungan hutang puasa Ramadan, saya tidak mampu mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Nah, jadi yang punya kebiasaan qadha di bulan Sya'ban mungkin sama alasannya dengan Aisyah. Tapi saat ditanya apa? Menurut ulama seperti ini, Aisyah mengqadha di bulan Sya'ban karena apa? Dikarenakan dia sibuk melayani Nabi Muhammad. Jadi Aisyah serta istri-istrinya Nabi itu tidak mengqadha puasanya di bulan-bulan Rajab, Muharram dan lain sebagainya, melainkan seringnya itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena hari-hari mereka disibukkan untuk melayani Rasul. Mereka tidak ingin pada saat mereka sedang bersama Rasul, mereka dalam kondisi berpuasa, kecuali memang Rasul yang memerintahkan. Dan pada saat bulan Sya'ban pun kenapa mereka memilih di bulan Sya'ban? Itu karena Rasul paling banyak puasa selain di bulan Ramadan itu adanya di bulan Sya'ban. Nah, itulah kenapa alasan Aisyah juga istri-istri Rasul berpuasa qadha Ramadan itu di bulan Sya'ban. Oke, itu cerita tentang puasa dari pemuka ahli surga. Ada 4 tadi ya, cerita tentang Maryam, kemudian Fatimah, Khadijah, dan juga Aisyah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada ibadah puasa mereka, yang mana tentu saja cara berpuasa umatnya Nabi Muhammad dengan umat terdahulu adalah berbeda, tidak sama. Apa yang membedakan ciri khas puasa umatnya Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu? Yang membedakan adalah puasanya Nabi Muhammad itu ada sahurnya. Nah, sedangkan puasa Nabi atau umat-umat terdahulu itu tidak ada sahurnya. Dan itulah kata Nabi membedakan puasaku dengan puasa umat-umat yang terdahulu. Jadi ada sahur begitu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sahur, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Allah a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani puasa mereka, yang mana puasa mereka itu bukanlah menjadi penghalang untuk terus beribadah, dan ternyata ada hikmah, kesabaran, ketaatan dan lain sebagainya yang bisa kita ambil dari keempat cerita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin kita akhiri dengan ditutup doa terlebih dahulu. Semoga kita bisa menjadikan Ramadan kali ini menjadi salah satu dari Ramadan terbaik kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah sudurha bifaidul imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, insyaallah ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di taujih berikutnya, dan tetap semangat, tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan kali ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya. Kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insyaallah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus fastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit materi yang semoga bermanfaat bagi kita semua, yang berjudul berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik dengan sesama merupakan perintah Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik. Salah satunya, berbuat baik kepada tetangga. Tetangga adalah orang-orang terdekat yang tinggal di sekitar kita. Ada banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, maka berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri.
Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu akan berdampak pada dirimu sendiri. Quran Surat Isra ayat 7. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya berbuat baik terhadap sesama, karena dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berbuat baik dan menjauhi perbuatan zalim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam beberapa hadis tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Yang pertama, menghormati tetangga dan berbuat baik kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah mengatakan, beberapa bentuk perbuatan baik kepada mereka ialah menyebarkan salam, memberinya hadiah, wajah yang berseri-seri ketika bertemu, memperhatikan keadaannya, dan membantunya dalam hal yang ia butuhkan. Yang kedua, memelihara hak-hak tetangga, terutama tetangga yang paling dekat. Di antara hak tetangga yang harus kita pelihara ialah menjaga harta dan kehormatan mereka dari orang-orang yang jahat, baik saat mereka di rumah maupun tidak di rumah. Memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta memalingkan mata dari keluarga mereka yang wanita, serta merahasiakan aib mereka. Yang ketiga, tidak mengganggu tetangga, seperti mengeraskan suara radio atau TV, melempari halaman mereka dengan kotoran, serta menghalangi jalan bagi mereka. Seorang mukmin tidak dihalalkan untuk mengganggu tetangganya dengan gangguan apapun. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia jangan menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qila, "Wa man ya Rasulullah?" Qala, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Yang tetangganya tidak aman dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Yang artinya, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, memberi nasihat dan saran kepada mereka. Sudah seharusnya bagi kita untuk mengajak mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dengan nasihat yang baik dan bijaksana, tanpa niat menjatuhkan atau menjelek-jelekan mereka. Yang kelima, berbagi makanan kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur, daging kuah, maka perbanyaklah kuahnya, dan berilah kepada tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, bergembira ketika mereka gembira, dan berduka ketika mereka berduka. Kita jenguk tetangga kita apabila ia sedang sakit. Kita tanyakan kehadirannya apabila ia tidak ada. Dan sesekali kita undang mereka untuk datang ke rumah kita. Marilah kita senantiasa berbuat baik terhadap tetangga kita, agar terjalinnya tali silaturahmi dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أن محمدا رسول الله. أشهد أن